Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Dipaski Putra. Pada kesempatan sore ini akan sebuah video singkat mengenai tugas individu. Resume agenda ketiga yang judul Whole Government. Jadi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu Whole Government itu seperti apa sebetulnya. Whole Government itu sebenarnya pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan penerapan. Jadi sebetulnya program ini sebetulnya merupakan sebuah bentuk kolaborasi dari antar sektor dan antar pemerintahan di lembaga ya, dengan dengan tujuan untuk mencapai dan untuk lebih mengoptimalkan peran dan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, fungsi pelayanan publik, dan juga untuk perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Whole government sebetulnya lahir eh, dari beberapa kekhawatiran. Di antaranya yang paling menonjol adalah ego sektoral antar kementerian. Ego sektoral antar kementerian ini bisa mengakibatkan berbagai macam permasalahan, terutama jika beberapa kementerian tersebut tergabung di dalam satu, apa ya, saya bisa katakan satu proyek atau satu kerja bersama. Yang mana jika seluruh kementerian itu tetap mengutamakan ego sektoralnya melaksanakan, dalam melaksanakan suatu program kan akibatnya programnya tidak jalan dan juga berakibat pada mandeknya birokrasi ya, antar lembaga tersebut sehingga proyek yang direncanakan itu tidak berjalan. Oleh karena itu, dalam whole government of government, kunci yang paling penting sebenarnya integrasi, kolaborasi, kerjasama antar lembaga untuk tercipta hubungan yang harmonis dan pada akhirnya menghasilkan sebuah program atau sebuah output pelayanan publik yang dapat bekerja secara efektif dan juga efisien. Whole government itu sendiri bisa kita katakan apa ya? Saya bisa mengatakan bahwa sangat diperlukan pada keadaan saat ini. Selain karena tadi ya, masih adanya ego sektoral di antara lembaga-lembaga pemerintahan, juga bisa disebabkan oleh tiga faktor. Yang pertama adalah dorongan publik untuk kinerja good governance. Jadi dalam sebuah project ya, good governance itu sangat diperlukan dalam apa namanya dalam menjalankan project atau menjalankan pemerintahan. Nah, salah satu cara untuk menciptakan good governance antar lembaga atau antar kementerian itu dengan cara whole of government. Koordinasi identik dengan integrasi antara satu lembaga dengan lembaga lain, terutama dalam suatu proyek ya, atau dalam suatu program yang di mana hal membutuhkan koordinasi yang sangat-sangat baik dari setiap lembaga-lembaga yang berperan dalam program tersebut. Selain karena memang adanya dorongan publik, yang kedua adalah keberagaman. Keberagaman dan ego sektoral yang tadi saya sebutkan itu sangat-sangat berkaitan. Dengan adanya keberagaman, tentu membutuhkan sebuah sistem yang dapat mengakomodir perbedaan-perbedaan antara keberagaman-keberagaman yang ada tersebut, di mana whole of government atau integrasi ya, kita bisa katakan bahasa sebagai integrasi itu adalah suatu hal yang dapat mengakomodir keberagaman-keberagaman itu untuk mencapai sebuah koherensi atau mencapai sebuah kohesi. Koherensi dan kohesi ini adalah koherensi dan kohesi tujuan bersama. Artinya, dengan adanya whole government ini keberagaman bisa dijadikan satu lah sebetulnya. Bisa dijadikan satu tujuan meskipun pada dasarnya entitasnya berbeda-beda. Selain itu ada perkembangan teknologi dan informasi yang tentu membutuhkan integrasi antar lembaga yang solid, yang tidak tidak bergontok-gontokan satu sama lain. Nah, maka dari itu kita memerlukan whole of government untuk keadaan saat ini. Cara pelaksanaan whole government bagaimana sih sebetulnya? Yang jelas tadi saya sudah sebutkan bahwa menghilangkan sekat sektoral itu penting sekali. Respon pemerintah yang terintegrasi antara satu dengan yang lainnya penting. Kerjasama antar instansi pemerintah itu sangat penting. Kolaborasi antara antara satu dengan yang lainnya itu juga sangat penting. Kemudian koordinasi dan juga sinergitas. Tadi sudah disebutkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi harus dilaksanakannya WWG segera adalah adanya perkembangan teknologi dan informasi.
Nah, itu bagaimana sih penerapannya kalau di zaman sekarang ini? Ada yang namanya e-government. Bagaimana caranya untuk menerapkan e-government? Yang pertama adalah ketersediaan Chief Information Officer. Jadi, Chief Information Officer itu adalah chiefnya atau kepalanya dalam menginput segala macam informasi. Interoperabilitas sektor publik. Jadi artinya operabilitas. Jadi kalau dalam satu sistem itu bisa di apa namanya dioperasikan oleh berbagai macam kementerian atau lembaga atau bisa diakses lah setidaknya oleh segala macam kementerian dan juga lembaga. Kemudian ada integrasi pelayanan online. Integrasi pelayanan online artinya misalnya perizinan itu disusun dalam suatu sistem lah atau suatu sistem submission lah yang memudahkan investor-investor untuk mengurus perizinan di satu aplikasi tersebut. Jadi dari e-government ini sebenarnya sudah diterapkan di negara Indonesia ini dalam bentuk online single submission atau dalam bentuk adanya PTSA atau pelayanan terpadu satu atap. Itu contoh bentuk dari penerapan e-government ini. Mohon maaf saya ngobrol. Kemudian world of government. Ada beberapa contoh yang sudah sudah terjadi ya selain tadi OSS. Adanya BPJS nih, BPJS juga sudah melakukan. Terus kemudian penegakan hukum sudah dilakukan. Kemudian tilang, tilang juga bisa dilakukan secara online. Kemudian STNK bisa dilakukan secara online juga. Jadi terintegrasi antara misalnya antara lembaga pengadilan dengan lembaga kepolisian terintegrasi menjadi satu. Jadi sistem e-tilang, bahasanya seperti itu. Kemudian sebetulnya kalau di dalam pengintegrasian tuh gimana sih sebetulnya pengintegrasian di dalam Code of Government? Kalau pengintegrasian ada joint working atau kolaborasi sementara, ini seringkali terjadi antar kementerian ya. Contohnya dalam proyek pembuatan Ring Palapa. Ring Palapa itu sebetulnya merupakan proyek pembuatan backbone, ya backbone atau semacam jaringan kabel optik yang nantinya akan mengintegrasikan secara digital daerah-daerah yang ada di Indonesia. Jadi internet ya, ibaratnya ini kan pengintegrasian internet supaya lebih mudah lah terkoneksi antara satu dengan yang lain. Jadi tujuannya tuh sebetulnya untuk mempercepat arus informasi ya. Jadi kalau misalnya di Jakarta sudah ngomong A, maka di Papua bisa menerima A juga dalam waktu yang cepat dan tidak bertolak waktu. Selain joint work ada joint venture. Ada perencanaan jangka panjang dan kerjasama pekerjaan besar di usaha utama salah satu pekerja kerjasama. Ini juga dilakukan di Palaparing ya, di mana Kementerian Kominfo menjadi sebagai ownernya atau sebagai chief information officer-nya. Kalau kita kaitkan dengan e-government. Kemudian kan lembaga-lembaga lain juga ikut untuk memberikan andil kontribusi. Misalnya Kemenko memberikan anggaran keuangannya, kemudian Kemenpar memberikan terkait dengan pengadaan syarat optiknya, kemudian Bappenas terkait dengan perencanaannya seperti apa untuk membangun syarat optik, kemudian eh, Kementerian Riset dan Teknologi berurusan dengan risetnya bagaimana untuk mengoptimalkan pembangunan syarat optiknya agar bisa up to date lah sesuai dengan keadaan terkini. Kemudian selain joint working, joint venture, and settling atau entitas terpisah dibikin bersama dibentuk sebagai mekanisme integratif. Ini contohnya OSS nih sebenarnya. Entitasnya OSS, tapi dimiliki oleh bersama seluruh kementerian yang mengakses izin ya ke situ. Itu contohnya. Kemudian koordinasi ada penyertaan, dialog atau tukar informasi antara satu kementerian dan kementerian lain dan joint planning. Perencanaan bersama, kerjasama sementara. Kemudian di kedekatan pelibatan dan aliansi strategis. Ini MOU biasanya. Kalau kalau yang kita perhatikan contohnya MOU itu perjanjian antar lembaga terkait dengan misalnya pengadaan atau misalnya dengan kalau di Kementerian Ketenagakerjaan dengan apa namanya terkait dengan P3MI lah misalnya antar negara nih contohnya ini kita udah bahasnya dengan antar negara misalnya dengan pemberian PMI lah kita ngasih PMI ke negara lain terus ada unifikasi resmi union universitas masing-masing nampak union ini contohnya adalah union Great Britain. Great Britain itu unifikasi antara Skotlandia, Wales, Irlandia Utara, dan juga Inggris. Kemudian merger, penggabungan pada struktur baru. Merger ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan karena beberapa faktor. Misalnya karena memang salah satu dua perusahaan ini misalnya modalnya kurang atau mereka memang seperti Gojek dan Tokopedia itu contoh merger itu membentuk sebuah entitas baru GoTo. Contohnya seperti itu tuh, karena mereka merasa dengan merger mereka pasti akan menjadi lebih kuat di pangsa pasarnya masing-masing. Itu contohnya seperti itu. Permasalahan klasik pelayanan publik. Ada jenis pelayanan, ada
Ego sektoral sudah disebutkan, kemudian ada akses terbatas, dan ada partisipasi dan juga penyalahgunaan dan juga efisiensi. Inefisiensi tumpang tindih. Ini biasa terjadi dalam pemerintahan. Kalau inefisiensi tumpang tindih itu biasa banget terjadi dalam pemerintahan. Tumpang tindih terkait dengan fungsi wewenang, kemudian inefisiensi yang mengakibatkan output pelayanan publiknya jadi tidak baik. Contohnya seperti itu. Nah, WOG sendiri jenisnya ada empat ya. Ada yang bersifat administratif ya, seperti contohnya pengurusan KTP lah, yang seperti itu atau pengurusan surat-surat. Terus pelayanan jasa tuh contohnya seperti misalnya BPJS. Nah, itu contohnya pelayanan jasa atau BPJS, pelayanan jasa asuransi kesehatan. Pelayanan barang bisa terkait dengan PLN atau penyediaan serat optik tadi itu contoh pelayanan barang. Kemudian penyelenggaraan regulatif itu penegakan hukuman dan peraturan undang-undangan. Nah, ini contoh kayak tilang nih contohnya nih. Tilang ini contohnya nih, misalnya bisa lewat online itu contohnya. Contoh-contoh pelayanan publik ada yang pelayanan teknik fungsional. Kalau misalnya berkaitan dengan teknis, kalau pelayanan satu atap, satu pintu, dan pelayanan terpusat itu sebetulnya namanya beda-beda, tapi intinya sama. Itu untuk integrasi integrasi layanan sebetulnya, integrasi pelayanan publik. Tapi namanya memang beda-beda tergantung dengan jenis dari pelayanannya itu apa. Mungkin kalau pelayanan barang apa namanya, kemudian pelayanan jasa ada lagi namanya seperti apa, kemudian pelayanan administratif ada lagi namanya. Itu tuh intinya kalau dalam intinya kita bisa katakan dalam best practice itu yang penting ada adanya integrasi, kerjasama, kolaborasi, sinergitas antar lembaga untuk mencapai tujuan bersama atau untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas. Ada satu hal lagi yang penting dalam WOG, yaitu best practice atau pedoman. Kenapa ini sangat penting? Karena berkaitan dengan pembaruan kan sebetulnya. Adanya budaya dan filosofi baru, cara kerja baru, cara baru dalam pengembangan kebijakan disatukan pendekatan pelayanan dan akuntabilitas dan insentif. Jadi sebetulnya best practice dalam WOG ini kan mengarahkan kita pada suatu cara kerja yang baru, inovasi sebetulnya. Mengapa seperti itu? Karena biasanya WOG itu berawal dari suatu hal yang tidak beres, misalnya ego sektoral tadi atau tumpang tindih tadi, sehingga diperlukan suatu cara-cara baru yang diperlukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan pelayanan publik. Kalau kita kaitkan pelayanan publik dengan WOG, nah ini manfaatnya kalau seperti itu tentu efisiensi, sharing informasi lebih gampang, lingkungan kerja lebih sehat, daya saing lebih terjaga, dan akuntabilitas. Tentu akuntabilitas akan lebih mudah kalau misalnya terintegrasi. Bikin laporan pertanggungjawaban lebih enak kalau misalnya lebih gampang dan lebih mudah kalau misalnya apa ya, misalnya misalnya sudah terintegrasi kan lebih mudah. Dan juga keuntungan-keuntungan lain seperti mengurangi pemborosan dan penghematan biaya. Gitu. Waktu penyelesaian lebih cepat juga kalau terintegrasi. Itu kan tentu akan menciptakan pelayanan publik yang berkualitas nanti. Dan selain itu hubungan selain integrasi ada juga tadi kan sudah kita sebutkan sebagai koordinasi seperti misalnya kasih tadi juga kemudian ada juga kolaborasi dan kerjasama itu terus sebuah hal yang umum dalam best practice ya sebetulnya atau dalam kedekatan pelibatan juga itu adalah hal yang utama dalam best practice. Jadi saya bisa sampaikan sebetulnya tidak hanya dalam waktu singkat saya sebetulnya bisa menyampaikan bahwa whole of government itu sebetulnya memerlukan beberapa hal penting. Integrasi, kerjasama, koordinasi, kolaborasi, sinergitas. Intinya whole government itu artinya menggabungkan berbagai macam kementerian dalam satu atau dalam satu wadah yang dengan menggunakan metode-metode baru, hilangkan metode yang lama yang lebih terintegrasi. Jadi metode barunya ini bisa dihasilkan dari apa namanya dari satu duduk bareng lah, biasanya bisa duduk bareng, bisa rapat, bisa melakukan atau melakukan hal-hal lain yang berarah pada koordinasi dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama sebetulnya, untuk mencapai perubahan, untuk mencapai pelayanan publik yang efisien, efektif, kemudian berkualitas dan berintegritas ini serta mudah dalam proses akuntabilitasnya. Sehingga dengan adanya whole government diharapkan bahwa ASN atau pelayanan publik menjadi pelayanan publik yang berkualitas dan juga ASN yang disebut ASN yang profesional. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.